sebagai tim pro dengan mosi penghapusan ujian nasional di tengah pandemi. Sebagai pembicara pertama saya Rival. Sebagai pembicara kedua saya Hanifah. Sebagai pembicara ketiga saya Fatima Azhara IS. Saya setuju mengenai penghapusan ujian nasional di masa pandemi. Mengapa? Karena untuk mengurangi terjadinya penyebaran virus corona. Mengenai surat edaran pemerintah terhadap satuan pendidikan di seluruh jenjang di daerah yang berzona merah dan kuning itu dilarang untuk adanya kegiatan atau pembelajaran di sekolah yang akan menimbulkan terjadinya banyak kerumunan. Hal tersebut bertujuan untuk menghambat pertumbuhan wabah penyakit. Apabila ujian nasional dilaksanakan di sekolah, tentu akan terjadi kerumunan. Akibat dari hal ini akan meningkatnya penularan wabah penyakit. Dengan dihapusnya ujian nasional, maka akan meminimumkan yang namanya kerumunan, sehingga salah satu program pemerintah terwujud, yaitu menghimbau masyarakat jauh dari kerumunan. Terus apabila dikatakan ujian nasional ini dialihkan di rumah siswa, coba kita berpikir, apabila siswa melaksanakan ujian nasional di rumahnya, tentu tidak akan efisien. Mengapa? Karena siswa bisa saja melakukan hal kecurangan. Di antaranya dengan mudahnya siswa mencari referensi dari Google atau menyambung buku karena tidak adanya pengawas. Di samping itu, Pak Menteri Pendidikan menilai ujian nasional bahwa hal tersebut terdapat kekurangan dan biaya pelaksanaannya pun tidak sedikit. Selain dari hal itu, mengurangi beban psikologi siswa dengan dihapusnya ujian nasional. Kita mengetahui bahwa ujian nasional adalah salah satu faktor penentu keberhasilan atau kelulusan siswa. Dengan dihapusnya, tentu siswa tidak akan belajar yang melebihi proporsinya. Karena hal tersebut bisa menimbulkan dampak depresi atau frustrasi pada siswa. Kita juga ketahui bahwa ujian nasional dilaksanakan 4 hari dengan 4 mata pelajaran yang bisa menentukan kelulusan siswa. Hal tersebut sangatlah tidak adil untuk siswa, karena tidak sebanding dengan perjuangan siswa selama 3 tahun atau 6 semester. Saya pembicara kedua sangat setuju dengan penghapusan ujian nasional di tengah pandemi. Pertama, untuk mengurangi penggunaan APBN karena ujian nasional membutuhkan dana yang sangat besar. Belum lagi praktek penyelenggaraan ujian nasional yang dinilai tidak profesional, padahal anggaran negara yang dikeluarkan untuk pelaksanaan ujian nasional tidak sedikit. Pada tahun 2013 saja, pemerintah menggelontorkan dana sebanyak 600 miliar untuk penyelenggaraan ujian nasional. Namun, penyelenggaraan ujian nasional masih saja mengalami berbagai macam kendala teknis, mulai dari pelaksanaan ujian nasional yang tidak serempak, masalah naskah soal dan lembar jawaban yang difotokopi, hingga lembar jawaban fotokopi yang tanpa barcode. Padahal, sistem barcode digunakan untuk menguji keabsahan lembar jawaban siswa. Ramli menyebutkan, daripada menghabiskan anggaran besar hanya untuk penyelenggaraan ujian nasional, lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk pengangkatan guru. Sebab ujian nasional yang diamanatkan sebagai pemetaan tidak digunakan sebagai bahan penetapan kebijakan di daerah yang memiliki nilai ujian rendah maupun tinggi. Dalam postur APBN 2020, anggaran pendidikan mewakili persentase terbesar sebanyak 20% dari total belanja APBN, yakni sebesar 508,1 triliun rupiah. Anggaran yang besar tersebut tentu saja harus dibarengi dengan kebijakan maupun strategi agar tujuan pendidikan tercapai dengan baik. Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mencanangkan sebuah kebijakan baru untuk penghapusan ujian nasional. Yang kedua, kerap kali terjadi kecurangan saat pelaksanaan ujian nasional. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim
menyetujui adanya wacana penghapusan ujian nasional. Pasalnya, IDI sudah lama mengusulkan penghapusan ujian nasional karena menilai pelaksanaan ujian nasional yang selalu diwarnai dengan kecurangan. Padahal, ujian nasional dilaksanakan dengan mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Kata Ramli, selama pelaksanaan ujian nasional selalu tinggi tingkat kecurangannya, baik itu di masa lalu maupun di masa kini yang sudah berbasis komputer. Tetap saja upaya kecurangan banyak dilakukan sehingga ujian nasional malah berpotensi menghancurkan nilai-nilai integritas, kata Ramli kepada SP Jumat 29 November 2019. Ketiga, ujian nasional masih saja diarahkan sebagai standar kelulusan siswa yang seringkali dianggap tidak setara dengan hasil yang siswa lakukan selama beberapa semester belakangan ini. Itu pun menjadi beban bagi peserta didik, orang tua maupun guru karena itu menjadi beban bagi mereka. Sebagai pembicara ketiga, saya sangat setuju dengan penghapusan ujian nasional di tengah pandemi. Karena ujian nasional tidak bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan pendidikan Indonesia. Dan melihat permasalahan-permasalahan terkait ujian nasional dari berbasis kertas sampai berbasis komputer. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Bapak Nadiem Makarim menilai ada 3 permasalahan terkait ujian nasional. Yang pertama, materi ujian nasional yang terlalu padat, sehingga peserta didik dan guru cenderung menguji pada penguasaan konten bukan kompetensi penalaran. Yang kedua, ujian nasional akan menjadi beban bagi peserta didik, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan peserta didik sebagai individu. Padahal, ujian nasional seharusnya berfungsi sebagai pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian peserta didik. Yang ketiga, pelaksanaan ujian nasional hanya menilai aspek kognitif atau pengetahuan, belum menyentuh pada karakter peserta didik secara menyeluruh. Jika ujian nasional dipaksakan sementara peserta didik belajar di rumah, maka dikhawatirkan sulit mendapatkan nilai yang maksimal karena minimnya pembelajaran secara langsung. Selain itu, ada banyak permasalahan-permasalahan terkait dengan ujian nasional dalam berbagai aspek. Yang pertama, aspek pedagogi. Dalam ilmu kependidikan, kemampuan peserta didik mencakup 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan atau kognitif, aspek keterampilan atau psikomotorik, dan aspek sikap atau afektif. Sebaliknya, di dalam UN hanya mengukur aspek kognitif atau pengetahuan saja, sedangkan 2 aspek yang lain tidak diujikan sebagai penentuan lulusan. Yang kedua, aspek yuridis. Berapa pasal dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 telah dilanggar, yakni pada pasal 58 ayat 1 yang menyatakan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik yang memantau proses, kemajuan, dan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Kenyataannya, selain merampas hak guru melakukan penilaian, UN juga mengabaikan salah satu unsur penilaian, yaitu proses. Dan pada pasal 59 ayat 1 dinyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola satuan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sebaliknya, di dalam UN, pemerintah hanya melakukan terhadap hasil belajar peserta didik yang sebenarnya dilakukan oleh pendidik. Dan yang terakhir, aspek sosial dan psikologi. Di dalam mekanisme ujian nasional, pemerintah telah mematok standar nilai kelulusan dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Tuntutan inilah yang menimbulkan kecemasan psikologis bagi peserta didik. Kenapa? Karena peserta didik dipaksakan untuk menghafalkan pelajaran-pelajaran yang akan di-UN-kan baik di rumah maupun di sekolah. Nah, kondisi
dan dapat menurunkan daya tahan tubuh peserta didik dan lebih mudah terpapar COVID-19 di masa pandemi ini. Sebagai kesimpulannya, dengan menghapusnya ujian nasional di tengah pandemi ini, yang pertama mengurangi terjadinya penyebaran virus corona. Yang kedua, mengurangi beban siswa. Yang ketiga, untuk mengurangi penggunaan APBN karena ujian nasional membutuhkan dana yang sangat besar. Yang keempat, ujian nasional tidak bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan pendidikan Indonesia karena kompetensi siswa adalah yang mengetahui adalah gurunya. Dan yang kelima, ujian nasional hanya menilai satu aspek saja, yaitu aspek pengetahuan atau kognitif. Demikianlah pemaparan dari kami. Sekian. Wassalamualaikum